Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang piknik atau camping ceria di Pulau Panjang. Pulau Panjang itu ada di Jepara ya. Di perjalanannya kita mulai dari Semarang menuju penyeberangan Pantai Prawean di sini. Kita mengikuti Google Map, ketik aja pelabuhan Pantai Prawean atau Pantai Prawean, sama aja sih. Di satu lokasi pelabuhan sama pantai wisatanya, masuknya itu bayar 3.000. Ini kita loncat ke video DC atau dashcamnya. Ini kita masuk kota Demak ya. Ini suasana pagi di kota Demak, pusat kotanya maksudnya. Kita skip lah. Ini sekarang kita mau masuk alun-alun Demak. Sebelah kiri itu ada Masjid Agung Demak, masjid yang terkenal dengan sejarahnya Sunan Kalijogo. Ini suasana minggu pagi di alun-alun Demak seperti ini di sebelah kiri. Jadi Demak itu cukup luas ya, karena di sebelahnya Mas Ramu itu sudah masuk Kabupaten Demak di daerah Pucanggading itu. Ini alun-alunnya, di sebelah sana itu ada Masjid Agung Demak. Dan ini kita skip langsung, kita sudah mau nyampe Pantai Prawean ini. Ini sekarang kita ada di Jalan Bandengan Jepara. Jadi ini termasuk jalur wisata Pantai Bandengan. Belok kiri. Ini sudah sampai gerbang Pantai Prawean. Kalau ke kanan itu nanti menuju Pantai Bandengan, kita yang kiri. Sekarang jalannya berubah jadi cor. Dulu itu jalannya masih jelek ini. Ini sekarang sudah banyak perumahan di sini ya. Kalau dilihat di peta tuh di depan kanan itu ada klaster. Belok kanan, lalu belok kiri. Nah ini sebelah kanan ini gerbangnya klaster ya. Cuman ternyata di video nggak syuting. Ini di depan kiri ada orang-orang lagi nongkrong. Ini kelihatannya mau narik tiket Pantai Praweannya. Berapa? أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم. Jadi itu tadi ditarik tiket Pantai Prawean. Tiketnya itu dewasa 3.000, anak-anak gratis. Jadi ini kita akan tadi berempat, 3 dewasa, 1 anak-anak, rata 1 bocil nggak dihitung. Ini tadi kalau lurus itu masuk perumahan, terus setelah perumahan itu ada pantai juga. Tapi sekarang ini yang kita ke kanan. Nah sebelah kanan ini ada pagar, ini pagarnya perumahan elit itu, klaster elit. Dan di depan kita udah nyampe parkiran Pantai Prawean. Kalau Mas Ramu terakhir kesini itu waktu COVID itu belum sebagus ini ya parkirannya. Dulu memang di sini sudah ada pelabuhan nelayan tapi. Nah ini karena kita nginep, kita diarahkan mendekati musola parkir mobilnya. Kalau nggak nginep parkirnya bebas. Tadi kita ngomong sama bapak kang parkirnya, kalau kita nginep maka dicarikan tempat menginap. Di depan musola itu ada tempat ngecas juga ya. Ngecas di musola gratis, terus ada tempat toilet. Kalau toilet ada kotak infaknya, ya ngisi aja. Ngecas juga sebaiknya ngisi infak karena kan pakai listriknya musola. Ini kita review Pantai Prawean. Pantainya ramah anak sekali. Full pantainya ini pasir putih, terus
tenang ombaknya, jadi cocok buat bocil-bocil berenang. Nah, di sebelah kiri pantainya itu ini pelabuhannya, pelabuhan Perawean. Maka yang mau nyebrang Pulau Panjang langsung ke sini, langsung ke sebelah situ atau ke jembatan kapal. Ke Pulau Panjang. Di sebelah kiri ada menara pandang, itu menaranya petugas. Kita mau naik nggak bisa, ternyata ada tulisan dilarang naik. Kemudian di depan ini ada patung Bandeng raksasa, Bandeng Perawean, tulisan di bawahnya. Monggo menyebrang langsung ke sebelah timur, ke sana. Sebelah kiri itu ada kamar mandi, terus ada ini apa, kayak tempat istirahat ini, duduk-duduk. Terus sebelah kanan ini pelabuhannya, kapal Perawean warna hijau ya. Ini tadi kapal atau perahu yang akan nyebrang ke Pulau Panjang. Kelas bisa bahasa Indonesia dah. Ini parkirannya luas sekali, parkiran mobil pantai Perawean ini. Ada parkir motor juga, terus ada warung-warung juga. Cuman di sini tuh nggak ada penjual umpan atau penjual pancing. Jadi kalau mau mancing di Pulau Panjang atau di sini ya harus membawa umpan dan pancing sendiri dari rumah. Sudah ditentukan. Bagi anak-anak yang mandi di laut, tolong didampingi yang lebih dewasa atau orang tuanya. Nah, ini hiburan temenan ini. Dan bagi para pengunjung yang mau pulang ke rumah, tolong dicek barang bawaannya. Siapa tahu nanti ada yang ketinggalan, itu Bu. Nah, dari sini nyebrang pakai perahu ke sini. Nyebrangnya itu sekitar 15-20 menit ya. Biayanya itu 25.000 kalau wisata biasa, jadi sehari bolak-balik. Kalau ngecamp 35.000. Ini Pulau Panjangnya seperti ini. Ini Mas Alan dan Mas Heri sudah datang, jadi kita sekarang berenam dan kita sudah persiapan selesai, kita mau nyebrang. Kita beli tiket dulu di loket penyeberangan di situ di depan tuh, di dermaganya Pelabuhan Perawean, Pelabuhan Pantai Perawean. Ini posisi sekitar jam 9 ini, 9:10 lah, lupa Mas Ramu. Ini kita sudah ada di loket tempat pelayanan penyeberangan Pulau Panjang. Jadi ini kita dubbing karena musiknya terlalu kencang, jadi suara percakapan kita itu enggak kalah sama musiknya. Jadi awalnya ini Mas Alan dan Mas Heri ini kan langsung ditagih 35 karena dia nggak tahu, teman kan tadi di pengumuman itu kan bayarnya cuma 25. Dan ini Mas Ramu memastikan lagi ke mbak-mbak yang penjaga loket itu, yang kesimpulannya kalau ngecamp itu bayarnya 35, kalau TikTok atau wisata biasa yang sehari PP itu 25. Nah di sini tuh modelnya sebenarnya nggak ngaruh sih, maksudnya mau ngecamp atau enggak, soalnya kan modelnya ini naik perahunya tuh nggak harus sama. Misalkan kita berangkat dapat perahu nomor 02 itu kan dari sini ke Pulau Panjang, nanti pas balik ke sini dari Pulau Panjang itu nggak harus naik kapal nomor 02, tapi kapal yang siap kita naik aja. Nah ini kita naik di nomor 9 ya, nomor lambung kapalnya 09, 07 kalau orang tadi pengumumannya sih, cuman kok ini tulisannya 09. Kalau yang sebelah itu kan 11. Ini kita udah naik, kita taruh barang-barang dulu. Barang-barangnya taruh di depan sini karena di dalam itu full penumpang. Kita taruh di samping kanan kiri biar nggak mengganggu penumpang yang lain.
Ini kita skip, ini perahu sudah jalan mau meninggalkan pelabuhan Perawan. Di sebelah kanan itu pantai Perawan, di sebelah kiri itu pantai Marina. Marinanya Jepara ya, bukan marinanya Semarang. Jadi pantai Marina itu ada hampir di setiap kota yang pinggiran pantai ya. Mungkin namanya itu bagus gitu ya. Ini lautnya hijau karena, tapi ini hijau bening sih sebenarnya. Itu hijau itu dasarnya, jadi kena pembiasan sinar matahari itu kan, jadi dia kehijauan. Tapi ini bening. Itu nampak bawahnya itu batu sama ada tanaman kayak rumput laut itu ya. Ini kalau misalkan ini kelihatannya jumlah penumpangnya tuh sekitar 20-an ya, anggap aja 20. Kalau satu baris 5 orang berarti ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, sekitar 4 baris, berarti 20 orang kali 25, berarti satu angkatan ini dia dapatnya itu sekitar 500.000 di PP ya. Nanti misalkan sekali jalan ini perahu ini dapat 250.000, mungkin dikurangi biaya administrasi buat loket dan lain-lain ya, mungkin dia dapatnya 200.000 sekitar itu. Tapi ya lumayan sih, misalkan ini dikurangi biaya BBM nya, mungkin BBM nya ya 50.000. Di depan itu nampak pulau panjangnya ya, pulau yang kita tuju. Berarti lama penyeberangannya ini sekitar 15 sampai 20 menit. Dengan kondisi air yang seperti ini, dengan kecepatan kapal normal, maksudnya kapalnya itu nggak ngebut dan nggak pelan, jadi ya standar lah. Soalnya kalau ngebut itu pasti dia jengat-jengat depannya, kalau ini kan depannya nggak jengat-jengat. Jadi depannya jengat itu bisa karena kapalnya yang cepat atau karena airnya yang gelombangnya lumayan tinggi. Dan di sebelah kanan ini ada rumpon ya. Jadi dulu waktu Mas Ramu terakhir kesini tuh belum ada rumpon-rumpon di sekitar rumah. Sekarang sudah banyak rumpon ternyata ini. Nah, rumpon-rumpon ini dia ini apa, menarik minat ikan ya. Jadi ikan kecil-kecil itu suka bermain-main di antara rumpon ini. Nah, adanya rumpon ini juga penanda bahwa lautnya itu cenderung dangkal ya, enggak dalam. Karena kan bambu itu kan juga panjangnya enggak yang panjang-panjang banget lah. Dan ini kapalnya mulai agak pelan kecepatannya karena sudah mendekati dermaga. Nah, kapal-kapal itu pada sandar di dermaga yang kanan ya. Jadi dulu waktu Mas Ramu terakhir kesini tuh adanya cuma dermaga yang kiri, yang kanan ini belum ada. Tapi ini perahu-perahu pada sandar di dermaga yang kanan. Nah, ini hijau-hijau, yang hijau bening ini dia lebih dangkal dibandingkan perairan yang agak gelap ya. Nah, hijau bening ini bisa jadi karena pasir ternyata, saudara. Bawahnya pasir putih loh, pasir putih kena apa, sinar matahari, pembiasan cahaya oleh efek air laut yang bening, jadinya hijau muda. Mungso mui kira nang. Mungso. Mungso. Sahabat ya. Garbo kan. Ini apa?
Tengok ke tem tau dadani perahu. Biasa ya po. Ini kita loncat langsung sudah ada di dermaga. Tadi itu kita nurunin barang-barangnya itu estafet ya, jadi nggak dibawa sendiri pas seperti kita naik kapal. Di pas turun itu kita bagi dua tim yang di kapal sama yang di dermaga ini untuk langsiri barang-barang. Dan ini sudah semua barang-barangnya dibawa semua. Ini tadi sempat dilangsiri juga. Di barang-barangnya ditaruh di bawah apa shelter itu. Ini ada dua shelter depan ini loket masuk pulau, bayarnya 8.000. Nah, barang-barang kita ada di shelter yang di belakang itu yang warna coklat. Ya, karena barang-barang kita banyak, jadi kita langsung masuk sini dulu, baru bayarnya pas setelah semua ini. Seperti ini penampakan pulaunya. Ini ada jembatan kayu buat foto-foto orang-orang selfie biasanya. Di pertama kan dari sini terus beli tiket penyeberangan, terus dari sini nyebrang ke sini. Nah, setelah sini itu kita nyampe sini, kita naruh barang-barang dulu, kemudian muteri pulau ini jalan kaki buat nyari camp area. Nah, tadi awalnya kita mau camp di sini, tapi ternyata di sini ini pasirnya sedikit, lebih banyak hutannya di sini. Kalau mau bawa pendapat sini bisa, tapi kalau di area hutan itu bawahnya bukan pasir tapi kerikil. Sebenarnya area paling bagus itu sini, paling strategis. Tapi karena nggak ada tempat camp di sini, kita cek sekitar sini ini nggak bisa buat ngecamp karena pasirnya sedikit. Kita akhirnya jalan terus muter sampai sini, dan kita akhirnya ngecamp di sini ding, di sini bro. Di sini juga bisa sebenarnya buat ngecamp, tapi kita enak di sini. Sebenarnya paling enak itu campnya di sini atau di sini atau di sini. Kalau buat renang-renang itu ini sama area sini tuh nggak ada karangnya, jadi aman. Kalau area sini tuh banyak karang kayak sampai sini. Kalau buat mancing enak di sini, ngadepin yang ini. Kalau bawa anak kecil lebih baik ngecampnya di sini atau di sini atau di sini, karena banyak temennya. Karena kita kemarin kan yang eksklusif gitu, jadi di sini nggak ada teman, kanan kiri cuman pohon-pohon hutan. Sama di sini juga sih. Dan di sini ada kamar mandi dan WC. Jadi di sini tuh paling strategis itu sebenarnya sini, karena ini pusatnya ya. Di sini ada musola, terus di sini ada WC, kamar mandi. Di sini banyak warung. Warungnya dari sini sampai sini. Ini warung semua, ini jalan sepanjang jalan ini. Di sini juga ada kamar mandi. Malah di sini juga ada tempat ngecas, bayar 5.000 ya kalau ngecas. Jadi kita itu nyampe Pulau Panjang itu sekitar jam 11, dan kita mendirikan tenda, makan siang, terus renang, ada yang renang, ada yang mancing. Mancingnya nggak dapat karena belum tahu spot-spotnya. Ini suasana senja di Pulau Panjang, mataharinya sudah tenggelam tadi. Cuman di cakrawalanya itu kelihatannya ada kabut,
atau semacam awan itulah. Jadi mataharinya itu tenggelamnya nggak semut kayak bundaran masuk garis gitu, ada kayak samar-samar, dan sayangnya nggak ke syuting. Jadi pas rekam kamera, pas menyalakan video ini, mataharinya udah tenggelam. Kita juga makan bulu babi, kita dapat hijau landak laut guys. Ini kalau nuncep di kaki bisa panas, bisa demam. Jadi dalamnya bulu babi atau landak laut itu isinya telur sama kotorannya itu warnanya kayak usus hitam, dalamnya pasir dan air laut. Yang kita makan itu bagian telurnya aja, cuman sayangnya lupa nyuting pas ngambil itu, bersihin. Jadi kita ambil telurnya terus bisa dimakan mentah itu kan telurnya kalau doyan. Kalau nggak doyan ya kita rebus atau kita bumbui. Ini ada suara kamera Insta360 yang error. Ada kayak Yang error itu memorinya ternyata bajakan alias apa, KW nggak ori. Jadi Mas Ramu tuh beli online di Shopee merek SanDisk Extreme Pro. Memang Mas Ramu biasanya pakai hitungan, cuman biasanya Mas Ramu belinya di shopping mall. Kemarin tuh belinya nggak di shopping mall, harganya murah sih, memang separuh harga itu, tapi ternyata palsu. Nah ini suasana malam di depan tenda, bukan malam sih, surup maghrib. Dan ini paginya setelah kita sarapan, sebelum berendam atau renang, Mas Ramu layah-layah di hemok dulu. deket Keramba sana, kau sampai Keramba itu nak? Enggak, ya enggak ada sepatu, enggak berani lah. Alasan. Aku nyari kerang kok fokus. Long tangannya diginikan tuh, nempel long kayak nempel long. Kamu udah mandi? Sudah lah. Oh ini sini ya, Tidak mandi mana paten? besar di sini kok. Nah ini gede sini dagingnya. Gede lumayan itu. Pulang direbus. Penting ada. Ini kita udah selesai packing tenda, jadi kita ngecamp di tempat itu. Tadi kita keluar dari situ. Selama di sini kegiatan kita selain cooking, bakar sampah. Ini sebelah kiri ada makam Syekh Abu Bakar. Nggak tahu itu makam beneran atau cuman makam abal-abal, tapi di komplek makam itu ada musola dan MCK, ada toilet dan WC, bisa buat bilas juga. Nah setelah makam sampai dermaga itu isinya warung semua sebelah kiri. Di sebelah kanan ini pantai, bisa buat ngecamp. Kalau di area sini camp areanya luas ya, ada 3 spot seperti yang Mas Ramu jelaskan waktu di video animasi 3 dimensi Google Earth. Jadi kegiatan selama ngecamp di Pulau Panjang itu selain masak seperti camper biasa, kita bisa renang, bisa snorkeling walaupun nggak terlalu bagus terumbu karangnya, bisa mancing tapi kalau mancing di sini itu butuh skill ya, karena kalau terlalu ke pinggir itu gampang dimakan, umpannya dimakan sama piting. Kalau dapat ikan biasanya lari ke karang-karang terus putus, nyangkut, itulah istilahnya. Tapi lautnya bersih, jadi kita renang itu nggak rugi.
Dan kita kalau kuat bisa juga renang muteri pulau ini. Kalau jalan kaki muteri pulau kan sekitar 20 menit, kalau renang ya mungkin 40 menit. Ini Bang Juni keberatan bawa kanan bawa tenda, kiri bawa pancing, katanya nggak imbang. Nah ini adalah spot utama camp area ya, sebelah kanan ini. Kalau lurus terus itu nyampe dermaga penerbangan atau tempat tadi malam kita mancing. Nah ini Bang Jun kecapean, dia leren dulu. Pecah sebelah. Orang imbang ya. Bisa lagi lah. Ada ini. Tangannya anu. Sebenarnya tinggal tembus nanti dulu. Pati itu kan bang. Sebut botol ini bang. Pak berapa? Pulau 5.000. Yang mana 50, ini 5.000. Jadi dia kali 5. Ini telur. Iya. Jadi bedanya orang itu loh. Ini cara bocah cilik satu bangkon enak kan. Enak ini. Ini kan kon tinggal lagi. Ini kan tambah. Nek sing ngerti rasane seperti. Ini tuku loro Pak. Yo, siap tadi tripod. Buka. 20. Oh, bener ya? Dari Semarang. Kan Mbak. Cuma. Ini dulu. Kayak sama dulu. Nah, ini 5.000 banget pilihanku. Pun sama kamu. Kayak tuh vậy. Ini apa nih? Ketuh. Cô thì có đặt cuốn không? Có nào với bạn thì tập ăn luôn.
sewa sepeda pintar banget juga. Bagaimana kalau jam? Setelah selesai belanja oleh-oleh, kita menuju ke dermaga untuk nyebrang kembali ke Pulau Jawa. Jadi kemarin kita itu datang dari sini ya, kapal dari Perawan sandar di situ, bisa dilihat di awal video atau cerita ini. Sebenarnya Mas Ramo juga sempat nge-review jembatan kayu itu, cuman ternyata lupa mencet tombol record. Jadi tadi itu kita menunggu cukup lama di dermaga kedatangan tadi, kok tidak nampak perahu dari Perawan. Kemudian kita nanya petugasnya, ternyata yang Perawan itu nyandarnya di sini, di dermaga yang lama. Jadi tadi itu dermaga yang baru, kemarin kita datang atau mendarat di dermaga yang baru tadi, dan hari ini di dermaga yang baru tadi cuma nampak perahu dari arah Mandengan atau perahu Mandengan warna kuning, Perawan kan warna hijau, dan sama petugasnya disuruh ke dermaga yang ini dermaga yang baru, yang lama, yang asli. Dan ini sebelah kanan kiri ini lautnya, ini bawahnya full pasir, beda dengan yang di depan kamera, depan area kita itu banyak karangnya. Kalau yang ini malah dominan pasir, jadi memang di sini spot paling enak buat renang anak-anak bocil. Jadi selain dangkal, airnya nih jernih kan dilihat dari atas ini, dangkal dan berpasir tanpa batu karang. Nah ini kita sudah melihat kapal kita yang warna hijau itu, di depan ada dua, yang putih ini kapal dari Kartini ya. Kartini Pak? Perawan. Perawan. Dilangsir bro. Iki sopirnya aku sing nunggu reng di ngono lho kok aku ya. Berapa Mas? 4 orang Pak. Jadi pas kita datang itu tempat duduknya udah habis ya, tapi habisnya itu bukan karena penuh, tapi karena mereka duduknya renggang-renggang. Akhirnya ini yang paling depan ini bukan ngalah sih, sadar diri. Akhirnya mereka merapat duduknya, jadi ada kursi kosong. Nah, ini mbaknya mundur ke belakang karena memang masih 01, sebenarnya 02 itu, karena satu baris ini bisa buat 5 orang. Terus Mas Ramo di pojokan, tapi Juli dan yang lain ini nggak mau ke belakang, maunya duduk di situ.
Jadi ini kapalnya tadi dari dermaga ke sini tuh mundurnya manual pakai tangan, kemudian dinyalakan mesinnya sama mas-mas yang baju hitam di belakang itu tadi. Sekarang mesinnya udah nyala, mendorong ke depan ke arah Pulau Jawa. Ini barang-barang grupnya Mas Ramu tadi ditata dulu, dipinggir-pinggirkan biar nggak mengganggu orang jalan. Ini kita sudah meninggalkan Pulau Panjang, itu nampak di belakang perahu Pulau Panjangnya. Ini ternyata perahunya kalau dihitung di video ini orangnya sekitar 20, termasuk anak-anak 20 atau 21 lah sama anak-anaknya. Jadi masih normal karena memang kapasitas perahunya ini kelihatannya 20 orang. Jadi ada 4 baris kursi, satu baris itu isinya 5 orang standar. Ini orangnya pada teriak-teriak, ini ketakutan. Ombaknya agak tinggi, gelombangnya, bukan ombaknya sih, gelombangnya. Akhirnya sampai muncat-muncat ke dalam kena bocil sebelahnya yang di pangku bapak-bapak kaos merah itu. Ternyata di laci atas perahu ini ada pelampungnya banyak, jadi lumayan safety. Karena Mas Ramu tuh mikirnya mereka nggak ada pelampung, jadi Mas Ramu bawa pelampung 2 untuk menyeberang kapal ini sama untuk bermain di pulau. Karena Mas Ramu mikirnya kan itu lautnya dalam ini. Ternyata pihak perahu juga sudah menyiapkan pelampung, jaket pelampung atau rompi pelampung, tapi nggak dibagikan ke penumpang, mungkin cuma dipakai ketika kondisi darurat. Di sebelah kanan kapal nampak sudah pantai di Pulau Jawa. Kemungkinan besar itu pantai Kartini dan pantai Marina. Jadi sebentar lagi kita akan mendarat di Pulau Jawa. Untuk pemandangan lautnya monoton ya, jadi tadi kita banyak potong-potong video perahunya sih, nggak kita siarkan utuh karena nggak ada pemandangan, cuman pemandangannya air sama orang-orang yang ada di dalam perahu ini. Nanti kita skip lagi mungkin ya.
Ternyata kita udah nyampe Perawean. Sebelah kiri itu pantai Perawean atau tempat bermainnya bocil-bocil dan berenang di pantai Perawean, pasir putihnya. Yang kita depan lurus ini kita ke arah dermaga atau pelabuhan Perawean. Terus itu ada nampak menara pandang pantai Perawean. Itu bukan menara pandang sih, itu kayak menara pengawas. Terus ada orang mancing juga, itu 2 orang. Ada bangunan kayak tempat istirahat itu kan, aula atau los joglo. Terus ada kamar mandinya itu yang tadi di awal cerita Mas Ramu review. Dan ini kita sudah nyampe pelabuhan Perawean, pelabuhan pantai Perawean. Ini musiknya kenceng banget, musiknya perahu ini. Dan ini udah dimatikan ya, apa mesin kapalnya. Jadi sekarang mengandalkan sisa-sisa dorongan dari air. Kita akan nyandar di dermaga sebelah kanan ini kelihatannya, karena yang sebelah kiri ini udah penuh dengan perahu yang nyandar. Nggak tahu nomor lambungnya kapal ini berapa ya. Kemarin kita kan pas berangkat ke Pulau Panjang itu nomor lambungnya 07. Ini ada bapak-bapak pemandu kapal, dia menarik tali untuk ditambatkan di dermaga biar perahunya nggak lari-lari. Ternyata kita sudah mendengar video musik atau background dari video drone. Jadi kita sudah berada di penghujung cerita kali ini. Kita sudah selesai menurunkan barang-barang. Kita sekarang menuju mobil untuk persiapan pulang ke arah Semarang. Ini Mas Heri dan Mas Alan, ini Mas Ramu ngecek dulu apakah ada barang yang tertinggal. Ternyata nggak ada. Jadi lanjut jalan lagi menuju mobil. Mas Alan dan Mas Heri udah nyebrang duluan di pagi tadi karena mereka berdua mau ngecas HP katanya. Ini Mas Alan sudah nampak dan kita sudah kumpul semua. Berarti ini sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Kita tutup dengan video drone. Selamat menikmati video drone Pulau Panjang. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.